Haleluya, puji Tuhan, shalom dan selamat pagi. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam mengasihi Bapa kita Tuhan Yesus Kristus pada Jumat pagi hari tanggal 21 April 2023. Terpujilah nama Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Saya ucapkan juga selamat hari Kartini kepada ibu semua yang dicintai oleh Tuhan Yesus. Bukan secara kebetulan ibu-ibu diciptakan Tuhan sebagai penolong. Dalam Kejadian pasal 2 ayat 18, maka menjadi ibu Kartini, memberikan terobosan-terobosan. Itu semua dilakukan untuk kemuliaan Tuhan. Oh haleluya. Saya berterima kasih kepada Tuhan, saya saat ini bersama rombongan ada di Israel. Sudah menikmati berapa tempat yang sudah kita kunjungi. Oh, senantiasa bersyukur betapa besar kasih setia Tuhan. Semua grup kami merasa sukacita karena sangat diberkati oleh Tuhan Yesus. Kalau melangkah bersama dengan Tuhan inilah, kalau kita melangkah bersama Tuhan, Tuhan tidak pernah tinggalkan. Ada damai sejahtera, ada sukacita, ada penyertaan Tuhan. Untuk itu saya Pastor Yakob Rahmat, saya akan menyanyikan sebuah pujian. Saya cinta Tuhan Yesus, sebab hidup kita berharga di mata Tuhan. Saya cinta Tuhan Yesus, Yesus juru selamatku. Dengan segenap hati jiwa saya cinta Tuhanku. Amin. Haleluya. Saya cinta Tuhanku, saya cinta Bapakku, saya cinta Yesusku, saya cinta Roh Kudus, saya cinta Juru Selamat Yesus, cintaku juga. Amin. Haleluya. Saya cinta Tuhan Yesus, Yesus juru selamatku. Amin. Haleluya. Dengan segenap hati jiwa saya cinta Tuhanku. Amin. Haleluya. Saya cinta Tuhanku, saya cinta Yesusku, saya cinta Bapakku, saya cinta Roh Kudus, saya cinta Juru Selamat Yesus, cintaku juga. Amin. Haleluya. Dalam Yesaya pasal 43 ayat keempat, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Amin. Haleluya. Saya cinta Tuhanku, saya cinta Bapakku, saya cinta Yesusku, saya cinta Roh Kudus, saya cinta Juru Selamat Yesus, cintaku juga. Amin. Haleluya. Saya cinta, oh Tuhan Yesus, Yesus Juru Selamatku. Dalam 1 Korintus 8 ayat 3, barang siapa yang mengasihi Tuhan, ia mengenal, dikenal Allah. Amin. Haleluya. Saya cinta Tuhanku, saya cinta Bapakku, saya cinta Yesusku, saya cinta Roh Kudus, saya cinta Juru Selamat Yesus, cintaku juga. Amin. Haleluya. I love you Jesus, ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan bagi Yesus. Amin. Haleluya. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Amin. Haleluya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan,
Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah, kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu sempurna. Tuhan Yesus, Raja di atas segala raja, akan datang dengan segala kemuliaannya. Saya cinta Tuhanku, saya cinta Bapakku, saya cinta Yesusku, saya cinta Roh Kudus, saya cinta Juru Selamat. Yesus cintaku juga. Tuhan Yesus, sucikan mulutku sementara aku membaca firman Tuhan. Sucikanlah pikiranku, sucikanlah hatiku, firman-Mu ku simpan dalam hatiku. Ampunilah dosaku, ampunilah semua salahku, ampunilah semua seluruh hidupku. Sucikanlah, basuhlah hidupku sesuai dengan rencana-Mu. Bentuklah hidupku Yesus menjadi serupa dengan Yesus Bapakku, Juru Selamatku yang sempurna. Aku cinta Tuhan Yesus dan taat melakukan firman-Nya. Amin. Saya cinta Tuhanku, saya cinta Bapakku, saya cinta Yesusku, saya cinta Roh Kudus, saya cinta Juru Selamat. Yesus cintaku juga. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya bagi Engkau Tuhan kami Yesus Kristus. Engkau adalah sentral kami, Engkau di atas segala-galanya. Kami hamba-Mu berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin, amin. Puji Tuhan. Shalom dan selamat pagi. Salam damai sejahtera di dalam cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus. Pada Jumat pagi hari tanggal 21 April 2023, kita bersyukur atas rahmat dan anugerah Tuhan. Tuhan sudah pelihara hidup kita sehingga hari demi hari kita melangkah bersama dengan Yesus. Saya cinta Tuhan Yesus, saya cinta Bapakku, saya cinta Roh Kudus, saya cinta Juru Selamat. Itulah Yesus Kristus. Tema firman Tuhan luar biasa. Kita dijadikan cantik Engkau, manisku, anak kesayangan. Oh haleluya. Di hadapan Tuhan kita berharga. Tadi firman Tuhan katakan dalam Yesaya 43 ayat 4, oleh karena Engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi Engkau. Amin. Kita dicintai, sayang sama Tuhan Yesus. Tapi kenapa banyak manusia yang tidak sayang sama Tuhan? Kenapa banyak orang Kristen tidak cinta Tuhan, tidak taat kepada firman Tuhan? Banyak yang mempermainkan Tuhan, banyak yang menyakiti hati Tuhan, berbuat dosa-dosa. Sampai kapan Bapak Ibu mau hidup di dalam dosa? Saya mau tanya, sampai kapan mau sungguh sampai maut memanggilnya baru mau bertobat? Terlambat Bapak Ibu. Seperti 5 gadis yang bodoh, terlambat dia bertobat, ketuk pintu, dia mau cari minyak, terlambat. Justru sebelum harinya, mari kita bawa pelita hati kita, isi dengan minyak firman dan Roh Kudus. Supaya demikian kita dijadikan apa? Cantik Engkau, manisku. Mari kita mempercantik hidup kita. Seperti dalam firman Tuhan di dalam Wahyu pasal 21, kalau saya membaca, bahwa kita ini dijadikan apa? Pengantin perempuan yang berdandan untuk suami. Berdandan berarti harus cantik. Berdandan untuk tampil beda dengan wanita yang lain. Kita harus tampil beda dengan anak Tuhan yang lain, dengan orang Kristen lainnya. Orang Kristen yang lain seperti ada 5 gadis yang bodoh, tapi kami mari menjadi 5 gadis yang bijaksana. Tidak mau seperti Marta, tapi saya mau seperti Maria. Karena Maria duduk diam di kaki Yesus, terus mendengarkan suara firman Tuhan. Sehingga Maria dikatakan apa saudara? Di dalam Lukas pasal 10, saya mau baca supaya ada perbedaan saudara ya. Jadi mari kita menjadi anak Tuhan, jemaat yang Tuhan yang hikmat.
ya, menjadi anak Tuhan yang berhikmat dan punya hati yang bijaksana. Itu hidup di dalam firman Tuhan. Coba bukti nyata. Bukan dikatakan Marta, tapi Maria. Ayat 42. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Oh, ini kata Yesus dalam Lukas pasal 10 ayat 42. Karena Maria tampil beda. Beda dengan Marta. Kalau Marta sibuk-sibuk berarti dia mengutamakan kepentingan horizontal. Banyak manusia memikirkan perkara-perkara yang fana, memikirkan perkara-perkara yang tidak kekal. Dunia ini banyak sibuk dengan pekerjaan, banyak sibuk cari uang, padahal kita sebetulnya manis dan cantik di hadapan Tuhan. Oleh karena itu mari, melalui firman-firman selalu kita dengar, kita berusaha untuk mempercantik diri, supaya jubah kita layak berkenan. Hidup kita harus tampil beda, menjadi ciptaan yang baru. Dulu kita hidup di luar Kristus, masih hidup di dalam dosa. Stop dosa, saya katakan. Stop berhenti dari kedagingan. Tapi para hamba Tuhan, mari kita waktunya stop dari dunia ini, tapi hidup bagi Kristus. Seperti Rasul Paulus, hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalamku. Sehingga kita tampil beda, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Mari kita mau kembali kepada firman Tuhan. Saya membaca dalam Kidung Agung pasal yang ke 7, saudara, ya, pasal 6, pasal 6 ayat 4 sampai 13. Ya, besok pasal ke-7, saudara, atau nanti malam, ya. Nanti malam 7, nanti malam dan besok kita selesaikan. Puji Tuhan. Kita membaca Kidung Agung pasal 6 ayat 4 sampai 13. Demikian firman Tuhan. Cantik engkau manisku seperti kota Tirsa, juwita seperti Yerusalem, dahsyat seperti bala tentara dengan panji-panji. Amin. Mari, disebut Yerusalem berarti gereja Tuhan, ya, the city of peace. Cantik kita, mari kita menjadi gereja yang cinta damai. Gereja mempercantik hidup kita sehingga hidup kita layak di hadapan Tuhan. Hiduplah di dalam firman Tuhan. Hiduplah sebagai pelaku firman Tuhan, ya. Jangan menjadi orang Kristen yang anggap sepele seperti 5 garis yang bodoh, ya. Seenaknya bawa pelita tapi tidak bawa minyak. Dia pikir lama Yesus datang. Saudara baca itu dalam Matius 25 ayat 5. Sama-sama tidur semuanya. Tapi beda. Yang 5 garis yang bijaksana, tidur kita boleh tidur, tetapi apa, saudara? Dia persiap pelita dengan minyak. Artinya boleh kita saat ini hidup sama-sama di dunia, ya, punya kelemahan segala macam, tapi ada firman dan Roh Kudus. Beda bijaksana nih. Mendirikan rumah di atas batu Kristus. Kita harus berhikmat sama Tuhan. Seperti Yakobus. Yakob pada waktu dia dikejar oleh Esau, sama-sama dikejar, dia lari. Sebagai manusia punya rasa takut. Silakan, kita dalam dunia punya rasa takut, rasa bimbang, tapi beda. Yang satu tidak mengandalkan Tuhan. 5 gadis yang hidup yang bodoh, yang tidak mengandalkan Tuhan, tidak dengar-dengaran. Tapi 5 gadis yang bijaksana, dia menggunakan firman Tuhan. Bawa pelita, bawa minyak. Diandalkan Tuhan Yesus, harus menjadi wanita yang bijak sehingga hidup kita layak kepada Tuhan. Dan seterusnya, lihat ini. Palingkan matamu daripadaku, sebab aku menjadi bingung karenanya. Rambutmu bagaikan kanuan kambing yang bergelombang turun dari Gilead. Jadi mari, biar mata kita tertuju kepada Yesus. Seperti dalam Ibrani 12 ayat 2, marilah mata kita tertuju kepada Yesus yang membawa iman kita kepada sempurna. Maka dikatakan, palingkan matamu daripadaku. Jadi jelas, mari kita mandang kepada Yesus. Karena sumber kehidupan, sumber segala-galanya itu datang dari Yesus Kristus. Gigimu bagaikan kawanan domba yang keluar tempat pembasuhan, yang beranak kembar semua yang tak ada. Arti gigi bicara senjata. Bagian kawanan domba artinya kita diperlengkapi dengan senjata Tuhan. Menghadapi dunia yang gelap ini, saudara, supaya tidak mudah goyah kita, karena kita landaskan firman Tuhan. Bagikan belahan buah di 5 pelismu, dibawa di balik telukungmu, permasuri ada 60, selir 80, dan darah-darah tak terbilang banyaknya. Tapi dialah satu-satu merpatiku, idam-idamanku, satu-satunya anak buahnya, anak kesayangan bagi yang melahirkannya. Putri-putri melihatnya dan menyebutnya bahagia. Permaisuri-permaisuri dan seluruh memuji. Amin. Tetapi dialah satu merpati, artinya gereja Tuhan dipimpin Roh Kudus. Roh Kudus, merpati bayi daripada Roh Kudus. Kita minta sama Tuhan supaya Roh Kudus kan menuntun hidup kita,
supaya kita tidak dipimpin oleh kedagingan kita, tidak dipimpin oleh hawa nafsu kita, tidak dipimpin oleh keikusan kita, tapi dipimpin Roh Kudus, sehingga kita betul-betul menjadi merpati-merpati, idaman-idaman Tuhan, layak kepada Tuhan. Siapakah dia yang muncul ke laksana fajar mereka, indah bagikan bulan purnama, bercahaya bagian surya, dahsyat seperti barat tentang dengan baik. Amin. Jadi kalau kita bersama dengan Yesus, hidup kita penuh dengan kemuliaan Tuhan. Lihat Musa. Musa pada waktu setelah turun dari gunung Sinai, wajahnya bersinar, penuh dengan kemuliaan Tuhan. Seperti Tuhan Yesus sempurna. Dan kita suatu hari kelak akan mendapat kemuliaan bersama Tuhan. Yang penting mari, dari saat ini, hiduplah di dalam firman Tuhan. Sebagai pelaku firman, sehingga hidup kita layak kepada Tuhan. Amin. Ke kebun kenari aku turun, melihat kuntum-kuntum di lembah, melihat apakah pohon anggur berkuncup dan pohon delima berbuah. Amin. Tuhan mau pakai kita sebagai pohon-pohon anggur, yaitu memberikan damai sejahtera, memberikan sukacita. Dimanapun kita berada, kita hidup berdampak untuk kemuliaan Tuhan. Tak sadar diri aku, kerinduanku merempatkan aku di atas kereta orang bangsawan. Ayat 13 yang terakhir. Kembalilah, kembalilah, ya gadis sulam. Kembalilah, kembalilah, supaya kami dapat melihat engkau. Mengapa kamu senang melihat gadis sulam itu, seperti melihat tarian tanah per. Amin. Gadis sulam, marilah, arti mari kita sebagai gadis-gadis kembali, sebagai gereja Tuhan. Gadis bicara gereja Tuhan. Mari kita mau kembali kepada Tuhan Yesus, sumber kekuatan, sumber kehidupan kita. Gereja menuju ke persempurnaan. Ya, jadi seperti Kidung Agung ini bicara gereja Tuhan yang menuju pada kesempurnaan, akan berjumpa dengan pengantin yang sempurna, Tuhan Yesus. Biar hari demi hari karakter kita dibentuk, perilaku kita dibentuk, tubuh jiwa kita disempurnakan Tuhan Yesus, tidak bercacat celah sampai kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Amin. Saya cinta Tuhan Yesus, Yesus juru selamatku. Dengan segenap hati jiwa saya cinta Tuhanku. Amin. Haleluya. Saya cinta Tuhanku, saya cinta Bapakku, saya cinta Yesusku, saya cinta Roh Kudus, saya cinta Juru Selamat Yesus, cintaku juga. Amin. Saya cinta Tuhanku, saya cinta Bapakku, saya cinta Yesusku, saya cinta Kudus, saya cinta Juru Selamat Yesus, cintaku juga. Saya cinta Tuhan Yesus Kristus, Bapakku, Juru Selamatku. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan jangan lupa mari kita andalkan Yesus. Kita mempercantik diri kita, biar makin hari kita mau cinta Yesus dan taat, sehingga kita dijadikan cantik engkau manisku, menjadi gereja yang menuju kepada kesempurnaan, layak berjumpa dengan Yesus ke surga kekal selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus bersama kita, dan doa saya di Israel memberkati Bapak Ibu Saudara semua, kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Amin. Selanjutnya saya akan melanjutkan perjalanan masih di Israel.
Tuhan Yesus bersama kita. Immanuel. Amin.